Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Zara dengan NIM L14012411029. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi os, musculus dari manus dan pedis. Selamat mendengarkan. Ossa manus terdiri atas 3 bagian tulang utama. Pertama adalah karpal atau ossa carpi, kedua itu metakarpal atau ossa metacarpi, dan yang terakhir adalah phalanx atau ossa digitorum. Ossa carpi sendiri terdiri atas 8 tulang karpal yang tersusun dalam 2 baris. Yang pertama itu adalah baris proksimal atau baris dari lateral ke medial. Pertama, pada baris proksimal terdapat os capoideum, os lunatum, os triquetum, os pisiform. Dan kedua ada baris distal. Baris distal dari lateral ke medial. Itu ada os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, dan os hamatum. Ossa metacarpi terdiri dari 5 tulang yang menyusun telapak tangan. Masing-masing terdiri dari basis, korpus, dan caput. Dan ossa digitorum terdiri atas 3 phalanx, proksimal, media, dan distal. Kecuali ibu jari atau yang dinamakan pollex yang hanya memiliki 2 phalanx, yaitu proksimal dan juga distal. Tidak ada medial. Selanjutnya adalah musculus manus atau otot dari manus. Otot manus sendiri terdiri atas otot intrinsik dan ekstrinsik. Otot intrinsik berada sepenuhnya di tangan dan berfungsi untuk gerakan halus, seperti otot tenar, ibu jari, hipotenar untuk kelingking, lumbricalis, dan interoseus. Sementara itu, otot ekstrinsik berasal dari lengan bawah dan bertanggung jawab atas gerakan kasar seperti fleksi dan ekstensi jari, serta pergelangan tangan. Di sini terlihat otot-otot dari jari tangan yang disusun dalam sebuah tabel. Selain yang dibicarakan dari slide sebelumnya, terdapat otot palmaris brevis yang berfungsi untuk meningkatkan genggaman. Ada interossei dorsalis, 4 otot yang berfungsi untuk abduksi jari telunjuk, tengah, dan manis pada sendi metacarpophalangeal. Dan ketiga ada interossei palmaris, 3-4 otot difungsikan untuk abduksi ibu jari, telunjuk, manis, dan kelingking pada sendi metacarpophalangeal. Yang keempat ada abduktor pollicia yang berfungsi untuk mengadduksi ibu jari seperti ini. Dan ada juga lumbricalis, 4 otot yang berfungsi untuk fleksi sendi metacarpophalangeal sambil ekstensi sendi interphalangeal. Yang selanjutnya ada opponens pollicis untuk memutar ibu jari secara medial, oposisi. Ada abduktor pollicia brevis, abduksi ibu jari pada sendi metacarpophalangeal. Ada flexor pollicis brevis, fleksi ibu jari pada sendi metacarpophalangeal. Ada opponens digi minimi untuk memutar metacarpal V secara lateral. Abduktor digiti minimi, abduksi jari kelingking pada sendi metacarpophalangeal. Dan flexor digiti minimi brevis untuk fleksi jari kelingking pada sendi metacarpophalangeal. Selanjutnya kita memasuki ossa pedis. Ossa pedis adalah tulang-tulang yang membentuk kaki manusia. Skeleton kaki terbagi menjadi tulang tarsal, ossa tarsi, tulang metatarsal, ossa metatarsi, dan tulang jari kaki, ossa digitorum atau phalanges. Kaki manusia terdiri dari 26 tulang utama yang dibagi menjadi 3 kelompok. Ossa tarsi yang tadi itu berjumlah 7 buah, ossa metatarsi berjumlah 5 buah,
dan ossa digitorum berjumlah 14 buah. Ossa tarsi. Ossa tarsi atau tulang-tulang tarsal terdiri dari talus, calcaneus, navicular, cuboid, dan cuneiforms. Pertama adalah talus. Talus terdiri dari caput tali, kepala talus, kolum tali, leher talus, korpus tali, badan talus. Trokea tali adalah permukaan superior yang menerima tibia. Dan fascias articularis calcanea itu untuk menghubungkan artikulasi dengan talus dan calcaneus. Selanjutnya adalah calcaneus, yaitu tulang tumit yang terbesar di antara tulang-tulang ossa tarsi. Terdiri dari tuber calcanei, sustentaculum tali, fascias articularis talaris untuk artikulasi dengan talus tadi. Yang ketiga adalah naviculare. Letaknya ada di anterior dari talus. Ciri khasnya adalah permukaan cekung posterior untuk talus dan permukaan anterior untuk 3 tulang cuneiform. Yang keempat adalah cuboid, yaitu terletak di lateral di depan calcaneus. Berartikulasinya dengan metatarsal 4 dan 5. Yang terakhir adalah cuneiforms, yang terdiri dari medialis dari tengah, intermedius di bagian tengah antara ketiganya, yang terakhir adalah lateralis yang ketiga. Letaknya di anterior dari naviculare dan posterior dari metatarsal 1-3. Dan berfungsinya adalah untuk menstabilkan lingkungan transversal kaki. Ossa metatarsi. Ossa metatarsi dinomori dari 1-5 dari medial ibu jari dan lateral dari kelingking. Masing-masing memiliki basis bagian proksimalnya, korpus badannya, dan caput di bagian distal bawahnya. Ciri khususnya dalam metatarsal 1 itu adalah yang terpendek dan juga yang tertebal, dan penting dalam menopang berat badan. Yang untuk yang paling, dan satu lagi untuk yang paling jauhnya, metatarsal kelima, itu memiliki tuberositas untuk perlekatan otot peroneus brevis. Ossa digitorum. Setiap jari kaki terdiri atas 3 falang, kecuali ibu jari kaki hallux yang hanya memiliki 2. Pertama itu ada phalanx proximalis atau pangkalnya, phalanx media atau tengahnya, dan phalanx media itu tidak ada pada hallux, yaitu jempol, dan phalanx distalis di bagian ujungnya. Ciri khasnya adalah bentuknya yang lebih kecil dan pendek dibandingkan jari tangan, dan masing-masing phalanx memiliki basis, korpus, dan juga caput. Pertama, kita langsung untuk bagian musculus, otot-otot yang membentuk kaki. Pertama adalah dorsalis pedis, bagian punggung kaki. Terdapat musculus extensor hallucis brevis dan extensor digitorum brevis, yang disarafi oleh nervus fibularis profundus, sacrum 1 dan sacrum 2, dan fungsinya adalah untuk ekstensi sendi metatarsofalangealis hallux dan ekstensi digiti pedis 2 dan 4. Yang kedua adalah planta pedis, yaitu bagian depannya, atau untuk dari kita adalah bagian bawah kaki. Pertama ada otot lapisan pertamanya, yang terdiri atas musculus abductor hallucis, flexor digitorum brevis, dan abductor digiti minimi. Pertama, abductor hallucis berfungsi untuk abduksi dan fleksi hallux pada sendi metatarsophalangea. Yang kedua ada flexor digitorum brevis. Fleksi ini fungsi untuk fleksi 4 digiti pedis paling lateral pada sendi interphalangeales proximales. Yang terakhir adalah abductor digiti minimi, berfungsi untuk abduksi digitus minimus pada sendi metatarsophalangea. Otot lapisan kedua pada planta pedis adalah musculus quadratus plantae, yang berfungsi untuk membantu tendomusculus flexor digitorum longus dalam gerak fleksi digiti pedis 2 hingga 5. Selanjutnya ada lumbricales yang berfungsi untuk fleksi sendi metatarsophalangea dan ekstensi sendi interphalangeales.
Ia bekerja melalui vaginae tendinum musculorum extensorum untuk menahan ekstensi berlebihan sendi metatarsofalangeales dan fleksi sendi interfalangeales. Ketika tumit beranjak dari tempat pijakan selama proses berjalan. G. Untuk otot pada lapisan ketiga pada planta pedis, terdapat flexor hallucis brevis, untuk fleksi sendi metatarsofalangealis hallux, abductor hallucis, untuk adduksi hallux pada sendi metatarsofalangealis, flexor digiti minimi brevis, fleksi digitus minimus pada sendi metatarsofalangealis. Last but not least, ada otot lapisan keempat. Ada interossei dorsales, berfungsi untuk abduksi digiti pedis 2 hingga 4 pada sendi metatarsofalangeales dan bekerja melalui vaginae tendinum musculorum extensorum untuk menahan ekstensi sendi metatarsofalangealis dan fleksi sendi interfalangealis. Yang kedua ada interossei plantares. Interossei plantares berfungsi untuk adduksi digiti pedis 3 hingga 5 pada sendi metatarsofalangealis, bekerja melalui vaginae tendinum musculorum extensorum untuk menahan ekstensi sendi metatarsofalangealis dan fleksi sendi interfalangealis. Begitulah akhir dari video tentang penjelasan presentasi anatomi manus pedis dari segi os, osa, tulang, dan musculus atau otot. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.